Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasahid Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Pengajian yang lalu sudah kita bahas bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemimpin para rasul, bahkan diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad diwujudkan. Sampai-sampai Nabi Muhammad dijadikan wasilah oleh Nabi Adam untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abdullah melanjutkan, Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang yang selalu amanat, yang dapat dipercaya. Faham ya? Julukan Nabi Muhammad Al-Amin ini, Pak, ini sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sebelum diangkat menjadi Rasul, orang-orang kafir itu paling percaya kalau urusan dagang, urusan duit, itu mereka tidak percaya dengan teman-temannya, percaya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Itu urusan dagang. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau dibunuh, mau dieksekusi, perencanaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad memanggil Imam Ali dan dikasih wasiat. Imam Ali itu, wahai Ali, insya Allah besok pagi aku akan keluar ke kota Madinah. Ini barangnya fulan, ini barangnya fulan, ini barangnya fulan. Paham ya? Tahu kan jenengan barangnya siapa enggak? Barangnya tiyang sing paling pegel Nabi Muhammad. Orang-orang kafir itu kalau titip barang sama Nabi Muhammad, paham ya? Padahal besok itu membunuh Nabi Muhammad. Tapi bagaimana Nabi Muhammad? Enggak pernah merugikan orang lain. Dibalik nama Ali, Pak. Dikembalikan lagi, wahai Ali, ini ya, ini kalau saya keluar ke kota Madinah, ini barangnya fulan. Ini orang kafir nih, Pak. Ini barangnya fulan, tolong balik nggih. Saking amanate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemarin sudah kita singgung, nggih. Di dalam kitab Khashaisul Kubra, Imam Suyuti meriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Paham nggih? Kemudian Halimah itu, Pak, ibu susu Nabi Muhammad. Nah, beliau mempunyai anak juga kecil, maka air ASI-nya dibagi, Pak. Yang kanan untuk Nabi Muhammad, yang kiri untuk anaknya Halimah. Kan ngenten nggih? Nah, setelah ada pembagian seperti itu, niatnya Halimah niku. Nggih. Suatu saat Halimatus Sa'diyah itu kebalik. Ngasih air ASI yang sebelah kiri kepada Nabi Muhammad. Apa responnya Nabi Muhammad? Melengos, Pak. Melengos. Enggak mau. Sampai heran itu Halimatus Sa'diyah, opo iki? Kenapa ini? Dibalik nama Ali, tidak diminum. Akhirnya dibalik sama Halimah,
dikasih air asi yang sebelah kanan. Tahu kan jenengan, langsung diisap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kecil, Pak, mulai bayi Nabi Muhammad tahu mana haknya orang lain, mana haknya sendiri. Enggak pernah merugikan. Karena itu dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat amanat. Siapa itu, Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kemudian kita lanjutkan pembahasan kitab beliau. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, setelah muqaddimatul kitab, beliau menyisipkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Hanya saja kesahan amal-amal ibadah manusia binniyat, tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap manusia akan mendapatkan apa yang ia niati. Faman kanat hijratuhu, siapa orang hijrahnya ilallah, menuju Allah, wa rasuluh, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjut nggih. Faman kanat, siapa orang kanat ada, hijratuhu, hijrahnya itu man, ilallah, menuju Allah, wa rasulih, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hasilnya fahijratuhu, maka hijrahnya itu man, ilallahi wa rasulih, dicatat menuju Allah dan menuju Rasulullah. Sebaliknya, wa man kanat, siapa orang kanat ada, hijratuhu, hijrahnya itu man, ilad dunya, tujuannya mencari dunia, yusibuha, yang akan dia dapatkan atau dia cari, awim ro'atin, atau tujuannya perempuan, yankihuha, yang akan dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya itu man, ilama, terhadap apa-apa, hajara, yang hijrah itu man, ilaihi, kepada itu ma. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam kitab Bukhari Muslim, hadis ini dipakai pembukaan, Pak. Hadis pertama kitab Bukhari, hadis pertama kitab Muslim, hadis ini, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal ibadah manusia keabsahannya tergantung dengan niat. Memang hadis ini cocok untuk mengawali segalanya. Kita ini semuanya diawali dengan niat, Pak. Niat, tolok ukur daripada amal ibadah kita, sah atau tidak, diterima atau tidak, itu tergantung niat. Karena itu Imam Bukhari, Imam Muslim mengawali kitabnya dengan pembukaan hadis innamal a'malu binniyat. Masya Allah. Kita bahas sedikit nggih, Pak. Innamal a'malu, ini para ulama menjelaskan ada mudhaf yang dibuang. Aslinya gini, Pak, innama sihatul a'mal, hanya saja keabsahan, kesahan amal ibadah manusia itu tergantung niat. Anda ibadah tanpa niat maka enggak sah. Jenengan wudu tanpa niat, ya sama aja dengan cuci muka. Jenengan sholat, kemudian ruku, iktidal, sujud, lali niat, ya olahraga. Paham ya? Ya tergantung niat. Tolok ukur itu, Pak, sah atau tidaknya amal ibadah itu tergantung dengan niat. Karena itu prioritaskan, maksimalkan urusan niat, ojo sembarangan. Ketika jenengan niat, toto, ketika jenengan ibadah, toto niat. Paham ya, Pak? Nah, kemudian di antaranya nggih, Pak, di antara fadilah atau faedah daripada pentingnya niat, yaitu litamyizi bainal ibadah wal adah,
untuk membedakan antara kebiasaan dan antara ibadah. Jenengan ini bisa tahu ibadah atau enggak, ini bisa menilai ibadah atau tidak itu tergantung niat. Saya kasih contoh ya. Anda hari Jumat, Anda terkena kewajiban sholat Jumat, maka bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat, sunnah mandi. Kan ngonten nggih? Nah, ketika jenengan masuk kamar mandi, megang gayung, kemudian gambior, nyiram badan dengan air, ini bisa dinilai ibadah atau tidak? Itu tergantung niatnya jenengan. Kalau jenengan nggak niat untuk mandi sunnah, ya podo karo adem-ademan. Karena itu untuk membedakan mana ibadah, mana yang biasa dilakukan oleh manusia, itu tergantung niat. Itu fungsi daripada niat. Jenengan duduk masjid. Duduk di masjid, Pak, nggih. Kalau jenengan nggak niat untuk iktikaf, iku podo karo jenengan duduk di trotoar. Nggak dapat faedah, nggak dapat pahala. Yang membedakan itu niat, karena itu pentingkan urusan niat. Di antaranya juga, nggih, fadilah atau fungsi daripada niat yaitu litad'ifil thawab, untuk melipat gandakan pahala. Untuk melipat gandakan pahala. Nih, yang duduk sekarang nih, pengajian, ini ada yang 25% niat pengajian, ono sing 75% getun dan delok bal-balan. Nah, macam-macam iki. Nggih. Ada yang 50% hadir pengajian, 50% kepingin cangkruan. Ada yang 100% kepingin hadir pengajian. Loh, itu yang membedakan prosentase ibadah, pahala itu dari mana? Dari niat. Pentingkan niat. Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan, Pak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngenten, Pak. Dan hanya saja setiap manusia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niati. Niat, Pak. Nggih. Jenengan hadir ke sini, itu niatnya apa? Kalau jenengan niat cari ilmu agama, dapat pahala. Kalau jenengan niat di sini cari kopi, ya antuk kopi, Pak. Tergantung niat. Allah akan memberikan sesuatu terhadap manusia tergantung apa yang dia niati. Lek niatin jenengan tepak antuk ganjaran, jenengan niatin enggak tepak antuk dosa, Pak. Walaupun nggih ngelihat gambarannya api, cuma niatnya elek, rusak, Pak. Rusak. Saya kasih contoh nggih. Jenengan berangkat dari rumah menuju masjid. Paham nggih? Ini kan gambarannya taat nggih. Gambarannya taat. Tapi niatnya tidak benar, iso rusak, Pak. Saya berangkat nang masjid. Gawe apa? Icul sandal. Lah, bubar, Pak. Rusak wis. Hancur. Paham ya? Jadi niat itu, karena itu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan begini. Alaika ya akhi bis salahin niyah wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhul fil amal. Kata beliau, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awana, beliau mengatakan, wahai umat Nabi Muhammad, nggih, jenengan sebelum beramal toto niat. Teliti dulu. Anda beramal ini untuk apa? Anda beramal itu untuk apa? Kalau jenengan enggak krono Gusti Allah, rusak lo amalin jenengan. Karena itu beliau tekankan kepada kita, sebelum Anda melaksanakan amal ibadah, diteliti. Aku niati krono apa iki? Aku berangkat haji krono apa? Aku umroh krono apa? Aku kurban karena apa? Nah, itu diteliti. Untuk apa? Karena Allah akan memberikan kepada hamba tersebut tergantung yang ia niati. Kalau niatnya krono Gusti Allah, ya untuk ganjaran.
Tapi kalau kronone menungso, ndak dapat apa-apa, Pak. Sudah mengeluarkan uang banyak, sudah pisah dari keluarga, berangkat umroh, berangkat haji, ternyata carinya bukan carinya ridhonya Allah. Carinya apa? Pujian manusia, titel di masyarakat, percuma. Anda bakal rugi. Karena itu diriwayatkan nanti di akhirat tuh, orang-orang yang ibadah tidak ikhlas, itu wah sengsara, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan pahala kepada manusia, dibagi nih. Ini pahalanya haji, umroh, bangun masjid semua. Kemudian ada satu orang, duh Gusti Allah, pahalaku pundi? Pahala saya mana ya Allah? Itu yang haji sama saya ya Allah, satu kloter loh ya Allah. Kok dia dapat pahala, saya kok enggak? Itu kurban, itu panitia, itu saya yo nyumbang. Mana pahala kurbanku ya Allah? Maka apa kata Allah Ta'ala? Khud thawaba a'malika mimman kunta turaihi fid dunya. Jenengan mau minta pahala kepadaku? Salah alamat jenengan. Silahkan minta pahala kepada orang yang dulunya ketika di dunia jenengan kepingin dipuji. Jenengan dulu kepingin dipuji tonggo kan? Golek ana tonggo jenengan lagi. Jaluk onang tonggo jenengan, ya apa caranya jenengan selamat tekan neraka? Ayo. Allah murka sudah, Pak. Allah sudah ngasih kesempatan kepada umat Nabi Muhammad, cukup dengan niat jenengan bisa dapat pahala. Cuma krono niat tidak benar, akhirnya Allah Ta'ala mengatakan apa? Ya monggo silahkan minta pahala kepada orang yang jenengan kepingin dipuji. Jangan minta sama saya. Saya ini memberi pahala kepada orang yang ibadah nih krono Gusti Allah. Masya Allah. Hati-hati nggih, Pak. Teliti, nggih. Sebelum ibadah teliti dulu jenengan biar ndak rugi nanti di akhirat. Paham nggih? Nah, di dalam kitab Tasbitul Fuad diceritakan zamannya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ketika terjadi banjir bandang, dah semua rumah hancur, masjid hancur, Pak. Banjir bandang nih. Kemudian ada saudagar kaya datang kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, datang sowan. Kemudian ngomong, Habib, saya kepingin membangun masjid yang rusak itu. Murni dari uang saya. Udah, enggak usah nyegat di tengah jalan, enggak usah. Cukup uang saya. Maka Al-Habib Abdullah mengatakan apa? Dah, ojo kesel-kesel bangun. Toto niat di. Dah, jenengan toto niat. Kalau memang jenengan sudah karena Allah ikhlas, monggo jenengan bangun. Kalau belum, sudah, jangan Anda buang uang sia-sia. Maka ini tetap maksa kepada Al-Habib Abdullah. Enggak Habib, saya ini sudah ikhlas. Saya ini bangun benar-benar karena Gusti Allah. Al-Habib Abdullah senyum, Pak. Sambil mengatakan begini, ngenten. Jenengan maksa ya, ngenten. Kalau memang benar jenengan ikhlas, saya kepingin bukti. Ngenten. Monggo jenengan bangun masjid, keluarkan uangmu miliaran untuk bangun masjid. Tapi nanti ketika sudah jadi itu masjid, jenengan ojo kowar-kowar loh ya. Jangan Anda katakan itu yang bangun saya, enggak. Katakan kepada masyarakat yang bangun masjid itu saya, bukan jenengan. Walaupun uang Anda sendiri ya, tapi katakan kepada manusia, kepada masyarakat yang bangun masjid itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya napa jenengan? Atine jenengan remen apa ndak? Atine jenengan sik tetep teguh bangun apa ndak? Akhirnya dia ngomong, waduh Beb, kok antep nggih Beb? Kok antep Beb? Itu uang saya. Kemudian saya sudah susah-susah bangun masjid, kemudian orang-orang mengetahui bahwasanya itu yang bangun jenengan bukan saya. Berat Beb, berat. Nah, berarti jenengan ndak ikhlas. Karena itu toto niat sebelum jenengan beramal. Ya Allah. Berat nggih, Pak? Berat nggih? Seumpamane. Di masyarakat ada iuran nih. Kemudian jenengan namine lali dicatat. Kira-kira jenengan jingkrak apa ben wis biar dah. Yang penting saya sedekah. Atau kan jenengan ngomong, "Weh, Pak RT, iki duitku 1 juta loh ya. Jenengku ndi iki? Namaku mana? Aku wis bondo 1 juta, kemudian jenengan ndak ngomongno ke masyarakat." Waduh, ndak ikhlas kula. Wah, hebat. Masya Allah. Memang ikhlas ini berat ya, Pak.
berat. Suruh riyadhah, harus latihan, Pak. Bukan berarti saya ngomong pasti ikhlas nggih, Pak. Belum tentu. Ya podo-podo belajar, Pak. Podo-podo belajar, Masya Allah. Kemudian saya sedikit ceritakan bagaimana pentingnya ikhlas nggih, Pak. Nah, Imam Mujahid beliau meriwayatkan tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya raya, ahli sedekah, nggih, ahli sedekah, kemudian ahli silaturahmi. Yang saya ini, Pak. Akhirnya viral. Di kota Madinah viral bahwasanya dia ini orang yang baik. Mau ndak mau, Pak, orang-orang muji, Masya Allah, kaji fulan niku, hebat silaturahmi nih, sosialnya hebat, selalu sedekah. Akhirnya kedengeran, Pak. Kedengeran, manusiawi nggih. Ketika banyak orang yang muji, muncul sifat bangga diri. Nah, ketika muncul sifat bangga diri terhadap amal ibadahnya, ketika sedekah selanjutnya niatnya beda, Pak. Yang pertama niatnya krana Gusti Allah, tapi karena orang-orang sudah banyak yang memuji, niatnya nyabang. Niatnya krana Gusti Allah sekaligus cari pujian manusia. Akhirnya lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kula niki menungso, nggih, saya ini orang kaya, ahli sedekah. Kula badhe tangleteng jenengan, saya mau tanya sama jenengan, iki ndak enak ati kula niki. Wonten napa? Kenapa? Ngenten. Gini wahai Rasulullah. Saya ketika ibadah pertama kali, aku sedekah, aku silaturahmi, orang-orang ndak ada yang tahu, ikhlas saya. Tapi ketika viral, orang-orang banyak yang tahu saya ahli sedekah, silaturahmi, kemudian muncul bangga diri, akhirnya sedekah yang kedua, niatnya dua, niatnya krana Gusti Allah, yang kedua karena manusia. Pertanyaan ana wahai Rasulullah, ketika ibadah ada dua niatan, cari ridhonya Allah, cari pujian manusia, apakah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jawab. Yang jawab langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ayat terakhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, tentunya masuk surga. Caranya ya apa? Banyak amal ibadah. Nah, syarat amal ibadah ditompo kali Gusti Allah, maka syaratnya apa? Ketika beramal, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensekutukan Allah di dalam amal ibadah. Jangan mensekutukan Allah di dalam ketaatan, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ibadah dua niatan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sedekah, ben dicoblos, percuma. Tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli silaturahmi, niatnya dapat ridhonya Allah sekaligus dapat pujian manusia, percuma. Enggak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, murni. Ketika ibadah fokus niat krono Gusti Allah, ikhlas di dalam amal ibadah, jangan mensekutukan Allah. Paham, Pak? Kira-kira iso enggak ya? Berat nggih, berat, cuma harus dilakukan nggih, Pak. Nah, kemudian di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin diriwayatkan begini, Pak. Ada seorang ulama ditanya tentang ciri-ciri orang ikhlas. Paham ya? Kapan sih manusia itu dikatakan ikhlas karena Allah? Maka ulama ini mengatakan begini, idza kana khuluquhu ka khuluqir radhi'. Jika akhlaknya seperti akhlaknya anak bayi. Maksudnya ya napa? La yubali man madahahu au dzammahu. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan sama manusia, mau membuli, mau mencaci, mau memuji, enggak ada urusan. Yang penting aku cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
pujian dan cacian tidak menggoyang daripada ibadah. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Paham nggih? Contoh, nggih. Ada orang tobat nih, Pak. Oh, istiqomah teng masjid, istiqomah, akhirnya dapat omongan masyarakat. Habib, saya iki dadi preman dirasani tonggo. Aku tobat diwara, kate nyolong kotak amal. Iki maksudnya ya opo iki, Bib? Kan gitu nggih. Iki opo iki? Nganan kenek, ngiri kenek. Aku maling dirasani, aku tobat dirasani. Opo sih karepe menungso? Nah, berarti ndak ikhlas ini. Kenapa? Masih ngurus urusane menungso. Kalau dia ikhlas krana Gusti Allah, ndak ada urusan. Mau dikatakan kate nyolong kotak amal, kate opo, ndak ono urusan. Sing penting aku krana Gusti Allah. Ini ikhlas. Tapi ketika ngerespon omongan orang, nah ini sudah satu tanda dia ndak ikhlas. Paham ya? Masuk no kotak amal. Nggih, orang kaya nih, haji terkenal nih, dimintai sumbangan. Sumbangan 1.000, dirasani. Mosok sih Pak Haji 1.000. 1.000 ikhlas. Kok timbang 1 juta ndak ikhlas? Sudah, itu sudah satu tanda ndak ikhlas. Kenapa? Ngerespon omongannya orang. Paham ya? La yubali man madahu au dzammahu, enggak ada urusan. Mau dicaci, mau dikatakan pelit, mau apa, enggak ada urusan. Yang penting aku ngetokno duit krana Gusti Allah. Ini ikhlas. Cuma ojo dipraktekno mari ngono ngetokno titik ikhlas, Bib. Iki medit niki, Pak. Nggih. Ini memang ya, ini kitab-kitab bukan berarti memerintahkan kita pelit, enggak, nggih. Nah, sebagai penutup ngenten, Pak. Nih bentar lagi ada tahlil nggih. Ada tahlil sebentar bagi tetangga kita. Kita doakan orang tua kita sekaligus Bapak Fadil nggih, insyaallah. Nah, sebagai penutup. Di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin dikatakan begini. Ada ulama namanya Dawud At-Ta'i. Ulama besar, Dawud At-Ta'i. Beliau kalau sudah pengajian, Pak, banyak yang hadir, banyak. Suatu saat ketika berangkat pengajian ke susun nih, pakai pakaian jubah, kebalik. Yang aslinya di luar, harusnya di luar, kan gitu nggih? Enggak, yang di dalam dipakai di luar, yang di luar di dalam, kebalik. Kemudian ketika pengajian, ngelihat Pak Yai ini kok nggak kelambine kuwalik, kan buat omongan nih, Pak. Akhirnya respon orang-orang bingung. Apa iki Pak Ustadz iki? Apa iki wis sedeng iki? Kok pakaiannya nyeleneh gini? Akhirnya ada salah satu muridnya negor, Pak Yai, ngapunten. Ala tughayyiru, jenengan mau enggak balik pakaiannya jenengan? Dilihat sama Dawud Ta'i. Loh iya. Makanya aku pengajian ngelihat orang-orang kok ndak fokus. Ternyata ndelok jubahku. Ternyata ngelihat kesalahan dari aku. Monggo jenengan balik biar orang-orang ndak bingung. Maka Dawud At-Ta'i mengatakan, "Mboten. Ndak. Saya ndak mau membalik pakaian yang aku pakai karena Allah. Aku berangkat dari rumah memakai pakaian karena Allah. Kemudian saat ini ketika aku lihat ternyata pakaianku kebalik dan orang-orang kayaknya menertawakan aku, kemudian aku balik. Ndak mau. Berarti aku memakai pakaian karena manusia. Ndak ada urusan aku. Mau dia menertawakan aku, mau menggonjeng kate rasan-rasan, Pak Yai ini kok sedeng, ndak ono urusan. Sing penting aku nggawe kelambi krana Gusti Allah. Masya Allah. Hebat ya. Lek kula jenengan ya action dulu, Pak. Apa maneh di syuting, Bo. Toto-totoan, Pak. Nggih. Kopi ae digenakno, nggih. Mari ngono ridai guyu ditoto, Pak. Subhanallah. Iya. Ini zaman akhir sudah, Pak. Propaganda, nggih. Ndak susah, Pak, susah. Karena itu kita ojo putus asa, nggih. Jangan sampai meninggalkan amal ibadah karena takut ndak ikhlas. Wah, itu keliru. Anda monggo ibadah harus ikhlas. Jangan meninggalkan ibadah karena wedi ndak ikhlas. Salah, Pak. Saya kasih contoh, nggih. Jenengan perlu nggak makan? Perlu. Jenengan perlu nggak minum? Perlu. Silahkan makan.
silahkan minum, cuma ojo sing haram. Kan ngenten nggih? Silahkan, monggo jenengan makan, jenengan minum, tapi sing halal. Bukan berarti jenengan ndak mau makan, nggak mau minum karena takut haram. Monggo jenengan dahar, boten, saya takut haram. Monggo jenengan minum, boten, saya takut haram. Mati, Pak. Paham nggih? Makan, monggo, silahkan makan, tapi sing halal. Monggo jenengan minum, nikmati itu, nikmati minuman, cuma sing halal. Begitu juga ibadah. Monggo jenengan ibadah teng masjid, monggo jenengan pengajian, monggo, tapi sing ikhlas. Bukan berarti meninggalkan sholat di masjid karena takut ndak ikhlas. Pak, jenengan nopo ndak sholat berjamaah di masjid? Wedi ndak ikhlas, takut riya. Ini penyakit. Jangan meninggalkan ibadah karena takut ndak ikhlas. Keliru, Pak. Monggo, silahkan. Jenengan pengajian yang ikhlas, jenengan sholat berjamaah yang ikhlas, jenengan berangkat haji yang ikhlas, bangun masjid yang ikhlas. Ojo wedi krana jenengan ndak ikhlas, kemudian jenengan meninggalkan amal ibadah, bangkrut jenengan, Pak. Nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih, Pak? Nah, karena itu yuk sing pinter-pinter nggih, noto niat. Sebelum kita ibadah, teliti jenengan niate krana sapa, kemudian kalau ndak ikhlas walien, Pak. Balik, ya Allah, aku ikhlas krana jenengan. Ya Allah, bantu saya untuk ibadah kepada jenengan, cari ridho jenengan. Paham nggih, Pak? Karena itu kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita selalu dapat bantuan Allah untuk ibadah ikhlas, cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.